Selamat siang. Perkenalkan, saya Hanil Nehemia dengan NIM 1915036082 dari kelas Sistem Informasi B 2019 ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Pornografi yang terpapar pada anak atau Child Pornography. Yang pertama ada pengertian pornografi. Era reformasi sampai saat ini telah menghembuskan udara kebebasan terhadap pikiran rakyat. Kebebasan ini mencakup kebebasan untuk berekspresi maupun kebebasan untuk menuntut hak-hak yang belum terpenuhi. Namun, kebebasan tanpa ada batasan yang jelas yang mengatur tentang kebebasan itu sendiri pada akhirnya akan membawa dampak yang berakibat pada menurunnya moralitas bangsa. Kebebasan berekspresi yang dituangkan melalui internet atau teknologi informasi pada akhirnya menimbulkan satu fenomena yang baru yang disebut dengan pornografi. Tayangan-tayangan yang menampilkan pornografi dinilai dapat merusak moralitas bangsa, mengikis akhlak, serta menimbulkan tindak kriminalitas. Di antaranya, muncul kejahatan yang lebih canggih dalam bentuk cybercrime. Hal ini ditandai dengan berkembang pesatnya situs-situs porno dalam berbagai tampilan situs yang sangat menggoda. Tanpa kita sadari, dampak dari pornografi dapat merusak kehidupan masyarakat sekarang dan generasi yang akan datang, terutama pesan moral dan mental generasi muda sebagai penerus bangsa. Pengertian pornografi pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, arti pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Hal ini sangat penting untuk diwaspadai oleh seluruh pihak yang berada di dalam dunia pendidikan anak untuk melindungi anak-anak dari pornografi. Penyebaran pornografi saat ini sangat tinggi dan cepat melalui gadget yang terkoneksi dengan internet, di mana gadget ini pun sudah menjadi salah satu kebutuhan utama bagi anak-anak untuk berkembang dan mendapatkan informasi terkait pendidikan mereka. Berikut adalah contoh kasus pornografi anak melalui Skype yang terjadi di Kabupaten Kartanegara, Kalimantan Timur. Pornografi anak melalui media digital kembali terkuak. Hari ini, Polda Metro Jaya dalam konferensi persnya bersama Asdep Perlindungan Anak dan Kekerasan dan Eksploitasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau yang disingkat dengan Kemen PPPA bersama Kak Seto dan Ketua KPAI menjelaskan kronologi pengungkapan kasus pornografi anak melalui Skype yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Wahyu Hadiningrat mengungkapkan jika kasus tersebut telah diselidiki sejak April 2017. Pelaku melalui akun Skype-nya membuat konten yang berupa bentuk dan video tentang pornografi anak dan mentransmisikan gambar dan video yang bermuatan kesusilaan atau pornografi anak di bawah umur. Menjadi sorotan sebab pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap anak kandung dan keponakannya sendiri dan disiarkan secara live streaming serta disebarkan ke grup WhatsApp dan Telegram lintas internasional. Komunitas ini terkuak setelah polisi mengidentifikasi seorang WNI melakukan kekerasan seksual terhadap anak kecil melalui platform Skype. Kemudian kami bekerja sama dengan US Homeland Security atau bidang khusus dalam child pornografi di Amerika Serikat, di mana data internasional yang didapat itu diinformasikan ke kami sehingga pada tanggal 6 Mei kami berhasil menangkap pelakunya. Ujar Wahyu. Kemen PPPA yang diwakili oleh Asdep Perlindungan Anak dari kekerasan dan eksploitasi, Rini Handayani, menerangkan jika kejadian ini merupakan kasus
eksploitasi seksual terhadap anak. Karena dilakukan pelaku bukan berdasarkan motif ekonomi, tentu akan berdampak luar biasa terhadap psikis para korban. Karena rentan waktu terjadinya pelecehan dan kekerasan seksual dilakukan oleh pelaku sejak anaknya berusia 2 tahun. Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak mengutuk dengan keras kejadian pornografi anak ini. Ini merupakan kasus cyber pornografi anak terbesar kedua di Indonesia yang berhasil diungkap. Apalagi kasus ini dilakukan oleh orang terdekat, yakni ayah kandung, di mana orang tua seharusnya melindungi anak, malah melakukan kejahatan seksual. Penegakan hukum harus benar-benar dilakukan. Pelaku harus dihukum seberat-beratnya dengan ancaman Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman mati. Ujar Asdep Perlindungan Anak dari kekerasan dan eksploitasi. Kejahatan seksual dan eksploitasi terhadap anak melalui cyber sudah sangat mengkhawatirkan. Diperlukan upaya bersama untuk mencegah agar tidak terjadi kembali. Tidak hanya pemerintah, tetapi keluarga, pendidik, masyarakat, dan anak juga berperan. Kemen PPPA menghimbau agar rekan sebaya anak, keluarga, dan masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan di sekitar anak. Gerakan Perlindungan Anak Terpadu berbasis masyarakat atau yang disingkat PATBM harus digalakkan dan masif, terutama di daerah terpencil atau terjauh. Kemen PPPA mengapresiasi kerja pihak kepolisian yang berhasil mengungkap kasus ini dan mengharapkan hal ini menjadi perhatian bersama. Kemen PPPA akan mengawal proses penanganan bagi anak-anak yang menjadi korban dan memastikan anak tersebut mendapatkan layanan rehabilitas kesehatan, rehabilitas sosial, dan pendampingan untuk menghilangkan trauma. Melalui P2TP2A, pendampingan tidak hanya dilakukan kepada anak-anak yang menjadi korban, tapi juga bagi keluarga dan masyarakat sekitar. Melalui forum-forum anak pula, akan kita perkuat agar anak bisa membentengi diri untuk mencegah terjadinya kasus-kasus serupa. Jelas Rini. Dari contoh kasus tersebut diungkapkan bahwa kejahatan seksual ini dilakukan secara live streaming serta disebarkan ke grup WhatsApp dan Telegram lintas internasional. Jika kita tidak mengawasi anak dalam bermain gadget, tidak menutup kemungkinan bahwa anak akan menonton live streaming yang serupa sehingga kasus pornografi di dunia anak-anak atau era sekarang lebih luas cakupannya. Sehingga anak akan melakukan atau sehingga anak akan melakukan bisa melakukan tindakan serupa tersebut karena anak belum mengerti seperti apa itu pelecehan seksual dan sebagainya. Sehingga dari contoh kasus ini diharapkan para orang tua dapat mengawasi anak dalam bermain gadget terutama pada waktu senggang. Berikut adalah pencegahan agar anak terhindar dari konten pornografi. Beberapa tips agar anak terhindar dari konten pornografi. Yang pertama, terapkan peraturan dan disiplin di keluarga sedini mungkin. Mungkin para orang tua bisa menerapkan aturan-aturan sehingga anak-anak dapat disiplin mulai dari kecil. Yang kedua, beri pondasi agama yang kuat. Di poin kedua ini, setiap keluarga pasti mempunyai agama. Nah, anak ditanamkan agama yang kuat agar terhindar dari berbagai kejahatan.
contohnya pergaulan bebas, dan sebagainya, sehingga anak dapat mencegah hal-hal tersebut yang berbau negatif. Yang ketiga, berikan edukasi seks sejak dini. Yang keempat, batasi penggunaan internet untuk anak. Yang kelima, isi hari-harinya dengan kegiatan positif, misalnya belajar, olahraga, camping mungkin, atau piknik, sehingga dapat mengisi hari-hari kosong dengan kegiatan bersama keluarga. Yang keenam, tanamkan bahaya pornografi bagi otak dan mentalnya. Di poin keenam ini sangat penting karena anak adalah penerus generasi bangsa yang akan datang. Sehingga jika anak-anak dari sekarang tidak dibina dengan baik, maka kedepannya generasi yang akan datang itu juga pasti akan rusak ya, atau bisa dibilang tidak berhasil. Yang ketujuh, berikan kepercayaan dan jangan selalu mencurigainya. Kita sebagai orang tua mungkin boleh memberikan kepercayaan, tetapi jangan juga terlalu percaya sehingga apa yang dilakukan anak atau anak menonton apa saja tidak kita awasi. Kita juga awasin, tapi jangan terlalu sering, sehingga anak bisa merasa nyaman. Berikut adalah sumber referensi yang saya ambil untuk mengerjakan tugas ini. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.